di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Untuk membawa harum namamu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-77. Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Nah, dari tulisan ini merupakan pengalaman di mana pemazmur ada dalam keadaan yang terdesak, ya, ada dalam kesesakan, ada dalam sebuah masalah yang membuat dia menjadi lemah. Namun dia tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan tanpa jemu, ya. Dia katakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah
dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku, ya. Pemazmur terus berseru, terus berdoa kepada Tuhan. Tapi rupanya ia tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, ya. Dia tidak melihat bukti tanggapan dari Allah. Sehingga dia mulai berpikir yang tidak benar terhadap Allah. Ya, dia katakan dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11, ya. Dia mempertanyakan apakah Allah itu tidak berkenan lagi? Apakah Allah tidak lagi mengasihinya? Apakah Allah tidak menepati janjinya? Apakah Allah marah sehingga tidak lagi berbelas kasihan? Bahkan dia berpikir bahwa Allah yang maha tinggi itu tidak berkuasa lagi. Ya, ada banyak pikiran di dalam benak dari pemazmur ini karena dia berseru terus tetapi dia tidak melihat apa-apa. Dia tidak mendapati bahwa Allah itu memberi tanggapan. Sehingga dia overthinking, ya, dia memikirkan hal-hal yang tidak benar terhadap Allah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita ada dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dengan pemazmur, ya. Ketika kita ada dalam masalah, dalam kesesakan, ya, masalah itu datang bertubi-tubi, masalah ekonomi belum selesai, ada lagi penyakit datang dan masalah-masalah yang lain pun menyusul, ya. Pasti itu membuat kita merasa terdesak, ya, merasa kita tidak berdaya. Tetapi pemazmur terus berseru, hendaklah kita juga terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Namun jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang tidak benar, ya. Mungkin kita merasa bahwa Allah kok diam saja, ya, kok Allah cuek aja, ini saya sudah berseru loh, gitu ya. Dan mungkin mengapa Allah berdiam diri? Ya, karena ingin menguji kesungguhan kita dalam kita meminta kepada Tuhan. Kesungguhan kita dalam kita berseru kepada Tuhan. Jadi biar kita tidak jemu dalam kita berseru kepada Tuhan. Dan ketika ada dalam keadaan yang lemah, tidak berdaya, pemazmur melakukan hal yang lain, ya, supaya dia tidak terus terpuruk dalam keadaan itu. Yang dia lakukan adalah dia mengingat perbuatan Tuhan. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Hal-hal ini yang pemazmur lakukan, yaitu dengan mengingat setiap perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Ya, karena dengan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu akan membangkitkan pengharapan kepada Tuhan. Dan kebenarannya adalah Allah itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Jadi kalau Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib di masa yang lampau, di masa sekarang ini pun Tuhan sanggup melakukannya. Tidak hanya mengingat saja perbuatan Tuhan, tetapi juga merenungkan perbuatan-perbuatan itu. Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu direnungkan sampai pada akhirnya kita dapat mengerti dan memahami rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita juga terus merenungkan perbuatan Tuhan. Mengingat-ingat lagi apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang sudah lampau. Ya, kalau Tuhan sudah pernah sembuhkan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang baik di masa yang sekarang ini. Nah, jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Ya, mengapa? Karena manusia itu lebih cenderung, lebih mudah mengingat hal-hal yang buruk, ya, mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin dari sekian banyak kebaikan orang, ya, dibanding dengan satu kesalahan itu yang terus diingat, ya, sementara kebaikan-kebaikannya terlupakan. Namun biar kita tidak demikian, ya, kita terus mengingat perbuatan Tuhan, karena memang Tuhan itu tidak pernah salah dalam bertindak. Pemazmur pun pada akhirnya menyadari ketika dia mengingat perbuatan Tuhan dan merenungkannya di ayat yang ke-14, ya Allah, jalanmu adalah kudus,
Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsamu. Jadi Allah kita, dia tidak salah dalam bertindak. Dikatakan bahwa jalanmu adalah kudus, mulia dan tidak bercela. Kalau ada lagu lama berkata Yesus tidak pernah salah. Memang demikian kebenarannya bahwa tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah kita, ya. Karena dia selalu merencanakan apa yang baik. Lalu mengapa yang datang yang buruk? Ya mungkin ada sesuatu yang harus dibenahi dalam kehidupan kita. Dia tidak salah bertindak dan dia juga bertindak sebagai seorang gembala, ya. Dia katakan di ayat yang ke-21, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Dia adalah gembala kita, dia menjaga dan juga memelihara hidup kita. Meskipun ada dalam persoalan, ada dalam kesesakan, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, terus renungkan kebaikannya sampai kita terus dibaharui dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, bila ini menjadi perenungan kita bersama, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau yang telah melakukan perbuatan yang besar dan sampai saat ini, sampai selama-lamanya Engkau tetap sama. Itu sebabnya kami mau taruh iman pengharapan kami kepadamu. Apa yang kami hadapi hari-hari ini kami percaya kami cakap menghadapinya bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan, mengabdikan hidupku sesuai